Selamat pagi, Bu. Di sini saya akan mempresentasikan eh, PPT yang saya buat yang berjudul Diffusion and Chemical Reaction Inside of Porous Catalyst. Adapun outline yang saya berikan yaitu yang pertama itu fenomena, kedua asumsi, yang ketiga neraca massa, yang keempat kondisi batas, dan yang kelima itu penurunan rumus. Fenomena. Dalam katalis berpori, molekul reaktan berdifusi melalui pori-pori menuju permukaan katalis. Setelah mencapai permukaan, molekul-molekul tersebut terabsorpsi dan mengalami perubahan kimia akibat interaksi dengan pusat aktif katalis. Absorpsi ini menurunkan energi aktivasi reaksi, sehingga reaksi dapat berlangsung lebih cepat. Struktur pori yang kompleks menyediakan luas permukaan yang besar, memungkinkan lebih banyak molekul bereaksi secara simultan. Setelah reaksi selesai, produk yang terbentuk akan tersorpsi dari permukaan katalis dan keluar dari pori. Yang selanjutnya itu ada elemen volume. Nah, di sini saya menampilkan gambar elemen volume yang dimana pada gambar ini sedikit saya menjelaskan tentang yang pertama itu ada difusi, di mana molekul-molekul reaktan dalam gambar diwakili oleh A bergerak dari daerah dengan konsentrasi tinggi menuju daerah dengan konsentrasi rendah. Dalam hal ini, molekul A bergerak dari fase fluida, misalnya gas atau cairan, masuk ke dalam pori-pori katalis padat. Gerakan ini disebut difusi. Yang kedua itu ada absorpsi, di mana setelah masuk ke dalam pori, molekul A akan menempel pada permukaan dalam pori. Setelah itu, proses menempelnya molekul pada permukaan suatu zat disebut sebagai absorpsi. Permukaan dalam pori katalis memiliki sifat khusus yang membuatnya sangat atraktif bagi molekul reaktan. Yang berikutnya itu ada reaksi kimia, di mana saat terabsorpsi, molekul A mengalami perubahan kimia menjadi molekul B. Perubahan ini dipercepat dengan adanya katalis. Katalis berperan sebagai perantara yang menurunkan energi aktivasi reaksi, sehingga reaksi dapat berlangsung lebih cepat dan pada suhu yang lebih rendah. Yang keempat itu desorpsi. Setelah reaksi selesai, molekul produk B akan lepas dari permukaan katalis dan keluar dari pori. Proses pelepasan molekul dari permukaan suatu zat disebut desorpsi. Nah, untuk gambar yang berikutnya itu merupakan partikel katalis berpori, di mana bentuk bola ini adalah bentuk umum yang digunakan dalam banyak model katalis untuk memudahkan analisis matematis. Berpori, yaitu struktur internal katalis ini mengandung pori-pori kecil yang meningkatkan luas permukaan katalis sehingga meningkatkan area kontak antara reaktan dan katalis. Kemudian reaksi di dalam pori-pori katalis terjadi reaksi kimia yang mengubah reaktan A eh, menjadi produk B. Kemudian konsentrasi reaktan A pada merupakan katalis dinyatakan dengan CAR. Konsentrasi ini akan berkurang seiring dengan berjalannya reaksi, di mana CAR sama dengan konsentrasi reaktan A pada permukaan katalis. R merupakan jari-jari katalis. Ukuran ini penting karena mempengaruhi luas permukaan katalis dan laju difusi. Yang selanjutnya itu ada asumsi, di mana asumsi yang pertama itu yaitu spesies A berdifusi melalui lorong-lorong berliku di atas, di katalis, dan diubah menjadi B pada permukaan katalitik. Yang kedua itu partikel katalis berpori bulat dengan jari-jari R, terjadi reaksi kimia yang mengubah reaktan A menjadi produk B, dan yang terakhir itu Ca sebagai konsentrasi gas A pada permukaan katalis akan berkurang seiring dengan berjalannya reaksi. Kemudian ada neraca massa, di mana rate of mass of A in dikurang rate of mass of A out ditambah rate of production of mass by homogeneous reaction sama dengan nol. Di mana laju massa in dikurang laju massa out tambah laju produksi massa sama dengan nol. Di mana NR saat R dikali 4 PR kuadrat dikurang NAR saat R tambah delta R dikali V 4V dikali R tambah delta R kuadrat tambah RA dikali 4 VR kuadrat delta R sama dengan nol dibagi 4 V delta R, di mana R kuadrat NAR saat R dikurang R kuadrat NAR saat R
tambah delta R per delta R dilimitkan menjadi R kuadrat NAR saat R dikurang R kuadrat NAR saat R tambah delta R per delta R menjadi minus D per DR dikali R kuadrat NAR sama dengan minus RAR kuadrat. Setelah itu minusnya kita matikan menjadi D per DR dikali R kuadrat NHR sama dengan RAR kuadrat. NAR sama dengan min DA DCA per DR. Jadi itu penurunan matematis di mana D per DR dikali R kuadrat dikali min DA DCA per DR sama dengan R kuadrat R besar RA DA 1 per R kuadrat dikali D per DR dikali R kuadrat DCA per DR sama dengan min RA. Kondisi RA sama dengan min KI DA 1 per R DA kali 1 per R kuadrat dikali D per DR dikali R kuadrat dikali DCA per DR sama dengan KI CA di mana ada kondisi batasnya itu boundary condition di mana R sama dengan 0 dan DCA per DR sama dengan 0, R kecil sama dengan R besar, CA sama dengan CAR, di mana theta sama dengan CA per CAR. Di sini di sini ada di mana theta sama dengan CA per CAR, zeta R kecil per R besar, lambda kuadrat sama dengan KI double aksen A per DA, lambda sama dengan akar KI double aksen A per DA. Kemudian kita turunkan ketika V sama dengan F zeta per zeta, maka dq per dz sama dengan 1 per zeta df per dz dikurang f per zeta kuadrat. Nah, setelah itu saya turunkan sehingga dapat d per dz dikali zeta kuadrat dv per dz sama dengan df per dz tambah zeta d kuadrat f per dz kuadrat dikurang df per dz sama dengan zeta d kuadrat f per dz kuadrat merupakan persamaan y. Setelah itu maka diperoleh p kuadrat f per dz zeta kuadrat dikurang lambda r kuadrat sama dengan 0 dengan kondisi zeta sama dengan 0 f sama dengan 0 di sama dengan zeta sama dengan 1 f sama dengan 1 maka eh, d kuadrat f per d zeta kuadrat sama dengan lambda r kuadrat kali f diintegralkan maka diperoleh saat zeta sama dengan 0 dan f sama dengan 0 dan saat zeta sama dengan 1 dan f sama dengan 1. Nah, di sini juga saya melampirkan hasilnya. Di mana hasil akhirnya itu yaitu CA per CAR sama dengan R besar per R kecil sin H akar K1 double aksen A per DA dikali R per sin H akar K1 double aksen D per DA R besar. Demikian penjelasan dari PPT yang saya buat. Mohon maaf bila ada tutur kata saya yang salah dan kurang berkenan. Saya ucapkan terima kasih.